Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS yang dimana judulnya sendiri adalah Manajemen Resiko Evaluasi Sumber Daya Lahan, yang dimana saya mengambil studi kasus lokasi Mitra Tani 27 yang ada di Kabupaten Jember sendiri. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Siti Najami Rahmatillah, NIM 18 19 10 50 10 74. Di sini ada 4 subbab bahasan. Yang pertama ada identifikasi kawasan, dan yang kedua ada rumusan masalah. Yang ketiga ada manajemen resiko, dan yang keempat ada alternatif penanganan. Sebelumnya ini adalah profil wilayah Kabupaten Jember, di mana Kabupaten Jember sendiri itu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember ini terdiri atas 31 kecamatan, kelurahan, dan Kabupaten Jember terdiri ada 226 desa dengan luas wilayah mencapai 3.209 sekian hektar. Komoditas yang ada di Kabupaten Jember antara lain yaitu perkebunan kopi, tembakau, kakao, jagung, kacang tanah, dan kedelai. Adapun salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Jember yang sudah mencapai pasar internasional adalah kedelai edamame yang dikelola oleh PT Mitra Tani 27 atau biasa disebut dengan PT MT 27. Gambaran umum kawasan, di mana Mitra Tani 27 didirikan pada tanggal 17 November 1994, di mana berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 83 di Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan perusahaan pasangan usaha model Ventura agribisnis tanaman pangan yang bergerak dalam budidaya dan proses olah beku kedelai edamame. PT MT 27 ini merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 10 dengan kepemilikan sahamnya terdiri atas 75% atau sebesar 14.000 sekian lembar saham dan sisanya 25% yang dimiliki oleh PT Kelola Mina Laut. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kondisi manajemen resiko evaluasi sumber daya lahan pada PT Mitra Tani 27. Yang kedua, bagaimana solusi penanganan guna mengembangkan kawasan studi. Di sini manajemen resiko itu ada dua. Yang pertama, resiko biaya dan resiko kesesuaian lokasi. Resiko biaya itu dianalisis menggunakan teori lokasi industri kawasan studi, dan resiko kesesuaian lokasi dianalisis menggunakan tingkat kesesuaian lokasi dengan topografi, klimatologi, dan hidrologi kawasan studi. Yang pertama ada manajemen resiko biaya. Resiko biaya dianalisis menggunakan teori lokasi industri, di mana teori lokasi industri ini merupakan salah satu teori yang digunakan dalam menentukan lokasi atau titik lokasi industri dengan tujuan yaitu meminimalisir pengeluaran atau biaya yang digunakan. Teori lokasi industri itu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu letak lokasi, jarak lokasi, transportasi, dan bahan baku. Ini ada bagian analisis lokasi industri dan pertanian, dan ada jarak lokasi industri, di mana jarak menuju lokasi bahan baku dan pemasaran, serta jangkauan dari permukiman memudahkan para konsumen untuk menjangkau industri ini. Lokasi ini menyebabkan dampak pada pemasaran yang cukup pesat dan meminimalisir pengeluaran dalam hal mobilitas atau pendistribusian produk dari MT-MT 27. Adapun bahan bakunya yaitu PT MT 27 ini memasok bahan mentah dari hasil pertanian lokal masyarakat
sehingga keberadaan industri ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Untuk industri ini memasok bahan mentah dari lahan milik PT PN 11 yang dikelola oleh masyarakat dan bibit yang digunakan berasal dari pengembangan bibit sendiri oleh PT Mitra Tani 27. Adapun untuk letak industri ini dengan lokasi bahan mentah jaraknya cukup dengan dan ditunjang dengan mobilitas yang baik, sehingga menyebabkan biaya operasional yang sangat minim. Kondisi geografi Kabupaten Jember, ini ada Kabupaten Jember secara astronomis itu berada di posisi 6 derajat bujur timur dan 7 derajat hingga 8 derajat lintang selatan dengan luas wilayah seluas sekian hektar dan memiliki beberapa pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berada di sebelah utara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, dan sebelah barat ada Kabupaten Lumajang. Kondisi topografinya sendiri yaitu wilayah Kabupaten Jember ini didominasi oleh kawasan perbukitan. Dan kondisi hidrologi, Kabupaten Jember mempunyai banyak sungai yang bermanfaat untuk pertanian. Beberapa sungai yang cukup besar adalah yang pertama yaitu ada Kali Bedadung, ada Kali Mayang, ada Kali Sanen, ada Kali Jati Roto, dan ada kondisi klimatologi. Untuk manajemen kesesuaian lokasi, jika dilihat dari kondisi klimatologi, geologi, dan topografi Kabupaten Jember, industri pertanian ini sangat cocok mengingat kondisi iklim dan topografi yang dikelilingi oleh pegunungan, sehingga sangat cocok digunakan untuk bercocok tanam. Adapun untuk alternatif penanganannya, yang pertama, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan yang kedua, peletakan bahan baku yang bisa dikembangkan lagi, yang ketiga, memperluas mitra kerja, dan yang keempat, menambah variasi tanaman, dan yang kelima, menambah produksi, dan yang keenam, memperluas pasar, dan yang ketujuh, itu menentukan branding kawasan sendiri. Kesimpulannya adalah, PTMT 27 Industri yang bergerak di bidang pertanian dengan mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan siap pakai yaitu dengan memanfaatkan produk hasil pertanian berupa edamame. Letak industri ini juga sesuai dengan RT RW Kabupaten Jember tahun 2015 sampai 2035, di mana untuk capaian pemasaran yang sudah dicapai oleh PTMT 27 sangat luas hingga mencapai ranah internasional. Untuk produk hasil dari edamame itu sendiri, yaitu edamame kupas, edamame beku, dan mukimame. Untuk teori lokasi yang sesuai dengan lokasi industri pertanian edamame PTMT 27, yaitu teori lokasi industri dan teori lokasi industri optimal, di mana dikarenakan PTMT 27 ini letaknya sangat strategis berada di dekat pusat kota dan cakupan pemasarannya yang sangat luas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.